Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang cukup mantap sekali rekan-rekan, dan silakan disimak informasinya di sini melalui Pinjus Media ya, yang selalu memberitakan informasi-informasi seputar Pi Network yang berkaitan dengan core team, tentunya secara resmi dan bisa dikatakan valid. Kemudian di sini ada informasi yang terupdate ya. Ini dikutip 7 menit yang lalu ketika video ini dibuat. Yaitu sejauh ini kami tahu saat ini core team telah meluncurkan intelijen AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau robot ya, untuk memverifikasi KYC. Kemudian di sini berita baiknya akan segera diumumkan ya, dan di sini walaupun tanpa diumumkan, saya rasa di sini untuk KYC dengan algoritma baru ini sudah berjalan ya rekan-rekan. Buktinya adalah banyak sekali para pioneers yang sudah mendapatkan KYC akhir-akhir ini, termasuk saya pribadi ya. Meskipun di sini mungkin ada semacam bug ya rekan-rekan untuk segera diverifikasi ya. Dalam keterangan, jadi di sini saya sudah mendapatkan undangan KYC dan sudah dinyatakan lolos KYC ya, tapi di sini dalam aplikasinya masih terjadi bug ya rekan-rekan, atau masih belum terapprove ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah sedikit kendalanya ya rekan-rekan, dan untuk rekan-rekan mungkin bisa tulis dalam kolom komentar mengenai hal ini ya. Yang pasti di sini untuk masalah KYC memang sudah berjalan ya rekan-rekan, dan sudah banyak sekali yang mendapat undangannya. Kemudian setelah itu, kita lanjut informasi berikutnya ya rekan-rekan. Nah, kali ini di sini ada informasi yang cukup mantap dan cukup jelas ganda sekali ya. Yang mana di sini menurut daripada media Pinjus Media, semua yang dilakukan oleh core team saat ini sedang mempersiapkan pekerjaan menuju ke mainnet atau menuju ke open mainnet ya. Dan sekarang menuju ke mainnet ya rekan-rekan, keterangan yang ada di sini ya. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Artinya di sini core team memang benar-benar mengkebut atau mempersiapkan agar pada bulan Desember ini bisa realistis untuk terjadi atau dibukanya secara resmi untuk open mainnet ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas tentang polemik daripada Pi Network open mainnet ya, yang dikutip langsung oleh BSC News, yang menanggapi reaction tweet daripada saudara Erik Abbas ya, dan disitu menyampaikan informasi yang sebulan yang lalu ya. Saya rasa itu informasi yang harus perlu diperbaharui lagi karena di sini sudah memasuki bulan Desember. Kemudian di sini juga ada informasi terupdate berikutnya. Nah, di sini ada hackathon yang telah kembali ya, dan Pi Network akan menyelenggarakan hackathon untuk pengembangan komunitas mulai tanggal 9 Januari 2023 ya. Nah, kemudian di sini jenis aplikasi apa yang ingin Anda buat? Nah, ini buka aplikasi Pi Anda untuk memasukkan ide tema dan pilih saran orang lain ya. Artinya di sini sesuai dengan konten saya yang sebelumnya ya rekan-rekan, tentang informasi terupdate ya, tentang adanya suatu core team ya atas nama Eka Warding. Di sini memberikan sinyal-sinyal atau memberikan semacam engagement ya, atau memberikan semacam interaksi kepada para pionir semuanya di seluruh dunia tentang ini ya rekan-rekan, tentang aplikasi hackathon apa yang ingin rekan-rekan semuanya inginkan ya pada tahun 2023. Karena di sini menurut jadwalnya ya, pada tanggal 9 Januari 2023 di sini akan Pi Network akan menyelenggarakan hackathon lagi ya rekan-rekan, ini untuk mengembangkan ekosistem di dalam komunitasnya. Saya rasa di sini cukup mantap kan, cukup menarik sekali ya. Jadi di sini sudah mulai bergairah dan sudah mulai berkembang tentang proyek Pi Network yang sudah mendekati fase open mainnet ini rekan-rekan. Jadi ada semacam gairah baru ya, semacam ya gairah baru menuju open mainnet. Artinya di sini melalui core team yang sudah berjumlah lebih dari 40 ya. Jadi bukan hanya Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan saja. Jadi di sini juga melibatkan banyak sekali ya rekan-rekan core team yang mulai bekerja untuk proyek Pi Network ini. Kemudian di sini saya rasa ada salah satu komentar yang cukup menarik sekali untuk kita bahas ya, atas nama Sang Bima ya rekan-rekan. Beliau namanya Sang Bima berkomentar seperti berikut ini ya. Menurut saya open mainnet akan terjadi akhir bulan ini. Tapi dengan jaringan open mainnet Pi belum tentu bisa diperdagangkan di dalam bursa ya, atau exchange yang ada. Open mainnet bertujuan untuk menghubungkan blockchain utama, tapi kita harus konsisten dalam mengawasi perkembangan jaringan Pi. Jadi di sini beliau memiliki pendapat tentang fase open mainnet yang akan diluncurkan pada bulan Desember ya, meskipun belum bisa kita melakukan semacam withdrawal atau swap di dalam bursa ya rekan-rekan. Nah, itu hanya pendapat ya. Dan kalau ketika open mainnet tentunya sudah bisa listing dalam bursa-bursa yang ada dan sudah memiliki harga yang resmi dan sudah bisa di withdraw ya rekan-rekan.
Itu adalah ketika kita memasuki fase open mainnet atau listing di dalam bursa. Jadi memang di sini yang dinanti-nantikan ya seperti itu ya rekan-rekan, tentang listingnya ya, terutama listing di dalam CoinMarketCap ya. Dan untuk CoinMarketCap sendiri memiliki reputasi paling bagus dalam informasi seputar cryptocurrency yang baru dan yang lama ya. Kemudian di sini juga dikutip lagi melalui Pi News Media ya, Core Team telah memulai KYC dalam skala besar dan secara bertahap memperluas cakupannya, dan ini memang benar adanya ya rekan-rekan. Saya rasa di sini sangat valid dan benar sekali ya. Terbukti bahwa sampai saat ini banyak sekali para pioner yang mendapatkan undangan KYC-nya ya, dan banyak juga yang lolos dan banyak juga yang sedikit mengalami bug ya rekan-rekan, atau sedikit mengalami atau menunggu verifikasi ya. Nah di sini juga ada yang berkomentar. Nah atas nama ini rekan-rekan Henny ya. Jadi di sini Henny sudah sekitar lebih dari 6 bulan ya. Lebih 6 bulan dan di sini sudah melakukan KYC dan ternyata KYC-nya masih on progress atau masih dalam proses review ya, dan di sini masih belum sempurna atau masih berwarna biru, belum berwarna hijau ya rekan-rekan. Saya rasa di sini masih terjadi bug ya, dan ini yang dimaksud dengan bug. Dan data informasi yang beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang informasi terupdate daripada pihak Core Team yang menyelesaikan sekitar 50% bug yang ada ya. Nah, karena di sini bug atau kemacetan sistem ya rekan-rekan, dan di sini sedang diselesaikan secara bertahap dan sudah sampai tahap 50% ya. Mungkin untuk rekan-rekan yang seperti ini ya harus ditunggu saja ya rekan-rekan sampai nanti bisa berwarna hijau ya, atau terselesaikan untuk verifikasinya. Nah, karena di sini sudah berlangsung semacam algoritma yang baru ya. Kemudian di sini juga ada semacam komentar yang cukup menarik sekali atas nama Muhammad Selsibu Ibrahim Jarene. Nah, di sini beliau berkomentar dengan sangat cerdas sekali ya. Ketika semakin banyak perintis melewati KYC mereka, itu adalah mainnet terbuka. Mungkin pada saat ada sekitar 15 juta sampai 20 juta pioneer yang sudah lolos KYC ya. Dan ini dapat menghentikan mainnet terbuka agar segera terjadi ya rekan-rekan. Jadi di sini sesuai dengan konten saya yang sebelumnya tentang pernyataan resmi dari Core Team ya, yang menyatakan atau semacam memberikan sinyal-sinyal bahwa open mainnet itu bisa beriringan dengan proses KYC ya. Artinya tidak harus 100% lolos KYC baru dibuka open mainnet ya. Jadi nanti walaupun sudah dibuka open mainnet, KYC akan terus berlangsung untuk para pionir-pionir yang baru maupun pionir-pionir yang lama ya. Jadi bisa beriringan atau terus ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya untuk kita memahami daripada informasi yang diberikan Core Team beberapa waktu yang lalu. Oke rekan-rekan, dan di sini saya selalu menekankan untuk para pionir-pionir semuanya, terkhusus Pioneer Network ya, untuk menggarap project yang lainnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Di situ saya banyak sekali menyertakan link-link garapan project yang baru ya. Karena untuk rekan-rekan yang menggarap cara gratisan tentunya harus banyak ya rekan-rekan, jangan cuma satu project saja ya. Karena di sini kita sama-sama memakan waktu. Daripada kita hanya menunggu Pi Network, tentu lebih baik kita harus menggarap project yang lainnya dan juga harus bekerja untuk kebutuhan pokok kita, untuk uang beras ya. Dan di sini saya akan mencoba kembali untuk menekankan rekan-rekan untuk menggarap project King Token di sini ya. Karena di sini projectnya sangat mantap dan di sini sedang berlangsung semacam pre-sale, dan pada saat video ini dibuat hanya dalam beberapa hari saja di sini pre-sale sudah mulai habis ya rekan-rekan. Artinya di sini sangat laris sekali ya yang membeli daripada token atau koin ini. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mendapat dengan cara gratis bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi, kemudian nanti masukkan email dan verifikasi email. Otomatis rekan-rekan akan mendapatkan reward semacam token King ya sebanyak 10.000 secara gratis tanpa modal, dan ini nanti bisa dicairkan ketika sudah listing ya. Ketika sudah listing dan harganya sudah naik ya rekan-rekan. Nah, mungkin ini diprediksi untuk harga listingnya adalah $0,01. Ketika rekan-rekan mendapatkan 10.000 token ini, rekan-rekan akan mendapatkan $100 atau 1,5 juta secara gratis ya, tentu ketika listing. Dan rekan-rekan yang memiliki modal bisa ikut dalam program private sale di sini ya, atau program ya private sale rekan-rekan, atau membeli koin dengan harga yang murah ya. Di sini harganya sangat murah sekali pada putaran pertama ya, yaitu $0,0001 ya, atau sekitar $100.000 ya rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan membeli $10 saja, rekan-rekan akan mendapatkan $100.000. Oke rekan-rekan, dan maksud saya di sini harganya adalah $10.000 ya untuk token King di putaran pertama. Artinya kalau rekan-rekan membeli 10 token King, rekan-rekan akan mendapatkan $100.000 token King ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini sudah harganya sangat murah sekali ya. Kemudian nanti ketika di sini sudah habis, ini akan kembali ke masuki periode ronde kedua ya.
yaitu harganya akan naik menjadi 0,02 ya, kemudian akan terus naik dan terus naik ya. Jadi di sini mumpung masih ada waktu untuk rekan-rekan yang memiliki uang dingin bisa dicoba saja ya. Mungkin bisa 10 dolar atau ya mungkin 10 dolar atau 20 dolar saja rekan-rekan. Ini menggunakan uang dingin, jangan uang panas ya. Sekali lagi di sini rekan-rekan harus disclaimer on ya. Karena di sini menurut saya pribadi ya rekan-rekan, dan rekan-rekan juga harus melakukan dijor ya atau analisa secara mandiri ya. Kalau kita lihat di dalam sosial medianya di sini info-infonya sangat lengkap dan sangat mantap ya, dan diikuti oleh 48.000 pengikut di seluruh dunia ya, dan sudah diikuti sebanyak 200 negara ya rekan-rekan, dan di sini cukup mantap, dan di sini juga ada info-info yang terupdate-nya ya. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi ya, walaupun di sini sedang privat sale, di sini masih ada atau berlangsung event airdrop secara gratis ya. Ketika nanti di sini sudah ada sekitar 2 juta yang mendaftar, di sini akan dihentikan untuk airdropnya ya rekan-rekan. Dan di sini ketika video ini dibuat sudah ada sekitar 775.000 yang baru mendaftar di seluruh dunia ya, di 200 negara. Dan untuk yang Indonesia di sini saya rasa masih banyak peluang yang belum menggarapnya ya. Kalau kita lihat di sini yang terupdate dikuasai oleh negeri Pringdapan ya rekan-rekan. Nah, ini untuk yang Indonesia saya rasa di sini masih kalah dengan yang ada di Pringdapan ya, dan juga Thailand dan Tajikistan ya. Kemudian di sini juga ada yang dari Inggris ya rekan-rekan. Artinya di sini peluang masih terbuka lebar untuk para pionir-pionir terkhusus yang ada di Indonesia untuk ikut mendaftarnya ya, secara gratisan saja ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, dan juga tambahan garapan rekan-rekan secara gratis tanpa modal ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa cuan pada bulan Desember ini. Sekian dan terima kasih.